Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ya Syekhul Kiram, Buya Yahya yang saya hormati. Saya ingin menanyakan masalah akidah akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang saya pertanyakan dalam hadis yang artinya bahwa Allah ridho Allah itu ridho kepada anak dan Allah murka pada anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidain suhutullah fi suhutul walidain. Yang saya pertanyakan adalah kalimat Allah murka di sisi lain Allah murka di sisi lain Allah ridho. Seakan-akan ini adalah sifatnya berubah-ubah, sedangkan dalam akidah-akidah Asy'ariyah Maturidiyah dalam sifat mukhalafatul lil hawadis, ya, mukhalafatu fitat, mukhalafah fi sifat dan mukhalafah fi af'al. Berarti masuk pada mukhalafatul fi sifat. Lah, bagaimana memukhalafahkan bahwa Allah itu murka, Allah itu senang, dan makhluk pun, hawadis pun bisa dikatakan Allah itu hamba juga bisa murka dan hamba bisa ridho. Bagaimana memukhalafakannya? Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil maturidiyati, di saat kita menemukan ayat yang ada hubungannya dengan Allah, yang sebagian menyebut dengan ayat-ayat sifat, maka di situ ada manhaj, ada dua manhaj. Manhaj yang pertama adalah manhajut tafwid, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Tidak usah dijelaskan dengan penjelasan sesuai dengan akal kita yang hanya bisa memahami tentang yang bisa dipahami oleh indera kita. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah. Yang kedua adalah manhaj ta'wil, yaitu memberi makna dengan hujjah lain yang pasti agar orang keluar daripada syubhah, daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini dua manhaj ini di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua manhaj ini. Nah, yang pertama adalah manhaj tafwid. Yaquluna amanna. Sudah aku serahkan kepada Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah, sebagian berkata warasikhuna fil ilmi. Nah ini. Jadi ada tafwid, ada takwil. Yang takwil ini hanya untuk ahli ilmu saja, bukan setiap orang bisa menakwili. Dimulai dari yang namanya misalnya tangan. Sehingga semua orang tahu namanya tangan adalah jarihah, ini tangan yang bisa untuk mengambil dan sebagainya. Di saat tangan dinisbatkan kepada Allah, ada dua cara. Sudahlah, jangan kau bahas, sudahlah. Selagi Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tangan atau tentang mata, sudahlah, serahkan kepada Allah. Jangan masuk dalam, jangan didiskusikan lagi, jangan dibahas. Nah, sekarang mau dibahas panjang lebar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudahlah. Ini berkenaan dengan Allah. Dan semua orang tahu arsy makhluk Allah, dan Allah adalah Allah, kemudian istawa adalah juga orang tahu, sudah jangan dibahas sudah. Ini namanya tafwid, urusan ini serahkan kepada Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kemudian mengarah kepada takwil, yang tahu takwilnya hanya Allah warasihuna fil ilmi. Ini masalah apa? Masalah tafwid. Kalau tafwid wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, itu berhenti, wakaf. Ini dari dua bacaan menghasilkan dua pendapat yang ada dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang illallah berhenti di sini, wakaf di sini para qurra. Kalau wakaf di sini, yang tahu takwilnya hanya Allah, maka tidak boleh kita menakwilinya. Maka ini manhaj tafwid. Tapi bagi yang mengatakan bacaannya ini ada lanjutan, ini illallah warasihuna fil ilmi, maka yang tahu maksud daripada itu semua adalah Allah dan sebagian orang yang kuat dalam ilmunya. Ini manhaj takwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati tafwid dan takwil. Yang tafwid dari ahli sunnah mengatakan, ahli sunnah wal jamaah syariah, illallah, berhenti, wakaf. Illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selagi yang tidak tahu Allah, kenapa ente ngurus? Kenapa ente ribut?
Kan gitu loh. Karena kau ikut manhaj tafwid, serahkan kepada Allah. Dengan bahasa nusbitu ma Allah, kami akan tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tetapkan sudah, jangan dibahas. Sampai Allah di atas aras makhluk paling gede, kemudian Allah. Lah ini kan keluar daripada tafwid. Tafwid itu sudah, wallahu a'lam bishawab. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya tentang istiwa. Istiwa semua orang tahu istiwa maklum. Wal kaif haru ma'qul wa anhu marfu'. Caranya itu gimana jangan tahu. Jangan pengen tahu kalau dikatakan istiwa itu jelas orang istiwa. Kalau manusia begini, kalau seorang raja berkuasa istiwa. Tapi di saat dihubungkan dengan Allah lihat wal kaif ini kaifnya haru ma'qul wa anhu marfu'. Enggak ada ini. Jangan dipikirin. Sampai Imam Malik katakan keluarkan orang ini yang bertanya tentang apa itu istiwa, maka itu adalah ahli bid'ah. Makanya suka mengatakan Allah di mana begitu. Adapun hadis jariyah Imam Muslim dijelaskan para ulama ada 3 hadis berkenaan tentang hadis jariyah. Baik ini manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah, jangan bahas. Yang kedua takwil. Dan takwil itu apa? Takwil itu adalah dengan hujah yang lain. Kalau dikatakan istiwa, agar orang keluar daripada subhah ini, maka keluarkan istawa itu adalah Allah berkuasa, Allah mengurusi, Allah macam-macam. Jadi kalau Allah berkuasa dengan hujah yang lainnya. Contoh lagi masalah tangan juga. Kuasa Allah, pertolongan Allah, tangan. Dan permasalahan besar mereka mengingkari yang namanya majas. Sehingga mengingkari takwil dan seterusnya. Sementara takwil itu sudah umum, ada. Di kalangan orang berbahasa Arab, takwil. Makanya manhaj kita di dalam memahami Al-Quran harus patuh dengan manhajnya orang yang mengerti bahasa Arab. Sehingga di dalam bahasa Arab itu yang paling indah di dalam bahasa Arab istilah majazat fil Quran. Majaz. Tapi mereka mengingkari majaz sehingga mengingkari takwil sehingga seolah-olah harus mengatakan kalau sudah sampai ada mengatakan Allah ghadib nanti. Allah punya sifat namanya pemarah. Ini kan kurang ajar benar. Hah? Allah nasi, Allah pelupa. Ini kan kurang ajar nih gara-gara disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini ditulis oleh mereka sehingga diantemi oleh ulama mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah melupakan kalian. Sehingga Allah punya sifat nasi, lupa. Dulu kurang ajar benar Allah pelupa. Sementara maksudnya Allah melupakan, Allah membiarkan tidak akan mengurusi nanti di akhirat tidak akan dikasih pahala, tidak kasih ini. Ini takwil. Ya termasuk masalah murka Allah. Kalau ingin ikut manhaj takwil serahkan kepada Allah. Allah murka. Tapi bagi orang yang mengerti takwil yang benar, murka Allah apa? Allah ciptakan neraka itu loh. Kalau dimasukkan ke neraka, Allah akan murka. Allah akan kirimkan hukuman. Jangan digambarkan murka Allah seperti murkanya manusia. Itu tajsim murka. Kalau saya murka, marah kan? Oh, lihat anak-anak yang pernah lihat Buya marah gimana? Nah, kan? Oh, manusia. Nah, itu. Lalu kebayang Allah begitu. Nah, ini tajsim. Tapi kalau anda tidak mampu, karena memang bukan urusanmu ini, serahkan kepada Allah. Allah murka. Dan murka Allah apa? Akan ditampakkan dalam siksanya. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Hamba-hamba yang dirmurkai. Maka yang durhaka pada orang tuanya itu bukan lihat Allah murka. Wow, merah wajahnya gitu. Innalillah. Murka Allah itu artinya apa? Allah akan janjikan hukuman kepadamu nanti di akhirat. Di neraka. Dan tidak akan melihat Allah. Ahli neraka, ahli surga saja tidak semuanya melihat. Jangan digambarkan Allah murka. Oh, Allah ghadab. Apa itu? Itu kan sering nonton film yang ada dewa-dewinya, itu dewanya marah dan sebagainya. Ini adalah, jadi ada manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah. Ridha Allah adalah karunia Allah, kasih sayang Allah. Ya? Allah periayah Allah, pengayuman Allah, ridha Allah. Dan murka Allah adalah Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Selesai. Dan ini adalah takwil. Baik, ada sebagian memaksakan diri, ada. Kita mendapatkan satu buku tentang sifat-sifat Allah. Unik, sampai Allah punya sifat an-nasi, pelupa. Al-Ghadib, pemarah. Ini ada bukunya ini. Kita masih ada bukunya, dan dicetak di sana tuh. Di tempat yang biasanya umrah dan haji sana itu. Dicetak dan disebar banyak. Innalillahi. Ini tajsim yang sesungguhnya. Akhirnya kurang ajar kepada Allah SWT. Jadi tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus, tersesat. Lihat. Ini anda manhajnya ya. Manhaj takwid serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya Asy'ariyah wal Maturidiyyah. At-tafwid. Kemudian takwil serahkan urusan ini kepada Allah. Takwil itu dari masa ke masa ada. Dari zaman sahabat Nabi sudah ada takwil itu. Jangan mengatakan takwil tidak ada. Sayyidina Abdul bin Abbas punya takwil. Hadis Nabi penuh banyak ditakwili. Misalnya Hajar Aswad yaminullah yusafih biha ibadahu.
Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan inilah Allah menjabat hamba-hambanya. Oh ini ya tangan Allah gitu. Kurang ajar ini. Oh tangan Allah hitam. Wah syirik. Karena tidak mau takwil. Tidak mau takwil maksudnya. Tidak mau menakwili akhirnya terjerumus. Takwil adalah hak ada di dalam Al-Quran tadi. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dan mereka itu tidak tahu ikut yang mana itu. Nutsbitu ma Allah sehingga mereka punya taksim akidah dengan salah akidah. Masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Yang berbeda masalah asma wa sifat dengan kami, maka kafir. Naudzubillah. Nah, ini adalah taksim sulati yang didatangkan oleh mereka adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin, maka tidak ada pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu adalah didatangkan oleh orang untuk mengkafirkan umat Islam di saat berbicara tentang ayatus sifat. Itu saja, wallahu a'lam bisawab.